Oke. Kemudian akan dipandu oleh pengelola modul ya, pengelola modul 4 dan 5. 5 untuk hari ini mungkin ya. Oke, nanti kita tunggu saja Dr. Erwin bergabung. Oke, dari kami Prodi cukup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, selamat pagi. Apakah bisa mendengar ya? Selamat pagi dokter, bisa dokter. Selamat pagi, bisa, matur nuwun. Kemarin sudah saya kasihkan PowerPoint-nya ke mahasiswa supaya mereka bisa ngeklik. Belum muncul ya? Iya dokter, sedang meminta untuk menjadikan kaos dulu dokter, biar bisa Oh, share screen. Oke, sebentar ya dokter. iya muat. Tapi ranu cover kulit. Boleh sing cover kulit itu sing orang itu setengah ini. Iya, sing apik cover kulit sing orang itu setengah. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai aja pada pagi hari ini. Kami dari tim KKD 5 ya, saya mewakili dari bagian anestesi mendapat tugas untuk mengajarkan tentang pemasangan IV line. Yuk, next. Jadi tujuan dan penggunaan seperti kita ketahui bahwa pemasangan IV line itu mempunyai tujuan dan penggunaannya, yaitu salah satunya digunakan untuk pasien yang tidak mampu atau tidak dapat mengonsumsi cairan atau makanan lewat oral atau lewat mulut. Jadi selama pasien itu mampu mengkonsumsi cairan atau makanan lewat oral atau lewat mulut, kita usahakan tidak dipasang infus dulu. Lewat oral dulu, kecuali kalau pasien itu atau penderita itu sudah tidak mampu atau sudah tidak dapat mengonsumsi cairan atau makanan. Yang kedua, menyediakan jalur untuk memberikan cairan secara cepat. Contohnya pasien yang shock atau dehidrasi yang kita butuhkan untuk melakukan rehidrasi cairan. Kita pasang infus, tujuannya dia untuk memberikan cairan secara cepat, jadi bisa diguyur ataupun bisa sesuai dengan tetesan. Yang ketiga, untuk memasukkan obat maupun komponen darah. Jadi pasien-pasien yang tidak bisa minum obat secara oral, pasien-pasien yang harus mendapatkan obat secara intravena, bisa dilakukan pemasangan infus untuk
jalur memasukkan obat maupun kalau pasien itu membutuhkan jalur untuk memasukkan komponen darah. Lanjut. Tentunya sebelum kita pasang infus atau pasang cairan intravena, IV line harus kita lakukan inform consent. Inform consent tentang penggunaannya, tentang kegunaannya, maupun juga jangan lupa tentang efek sampingnya yang bisa terjadi. Ketika kita mau memasang, pastikan kita memakai handscoon. Jangan lupa area yang mau kita pasang dilakukan disinfeksi. Kemudian kita harus cari pembuluh darah yang kalau bisa yang lurus. Jadi jangan yang bercabang ataupun jangan yang bengkok, karena pasien itu bergerak atau lengan atau kakinya dia bergerak, kalau daerah yang banyak sehingga cairan itu tidak bisa dialirkan. Kemudian hindari pembuluh darah yang menyilang seperti tadi. Juga kita harus bedakan antara vena dan arteri. Jadi jangan sampai ketika kita mau memasang IV line intravena masuknya ke arteri. Arteri dentutannya keras, ketika kita puncture, kita tusuk, maka dia akan nyemprot. Setelah itu, perhatikan area dengan sesama untuk stabilisasi. Jadi ada beberapa area yang sebaiknya itu tempat untuk dilakukan pemasangan infus. Ada juga beberapa area yang sebaiknya tidak digunakan untuk pemasangan infus. Nanti ada di belakang. Kemudian kalau bisa kita menggunakan tourniquet untuk membendung vena sehingga vena itu bisa kelihatan. Untuk mempermudah jalan kita untuk memasukkan IV catheter atau abuket kalau orang biasanya bilang. Jangan lupa setelah itu perhatikan tanda flebitis dan infiltrasi. Apakah ada flebitis, kemerahan, apakah ada infiltrasi, mungkin rembes di situ, cairannya harus kita perhatikan. Makanya sebaiknya ketika kita setelah memasang, kemudian melakukan drapingnya yang transparan, supaya pasien itu bisa terawasi bahwa tidak ada tanda-tanda flebitis dan tanda-tanda dari infiltrasi cairan tersebut. Lanjut. Ini adalah komplikasinya, antara lain yang pertama infeksi. Tentunya semua bisa terjadi infeksi, cuman supaya kita untuk mencegah infeksi, kita harapkan bahwa melakukan disinfektan dengan baik dan benar. Kemudian tidak melakukan tusukan sana-sini untuk mencegah terjadi kerusakan dari jaringan. Kebiasaan kita kalau gagal, tusuk tempat lain boleh. Tapi kita harus pastikan bahwa ketika kita akan menusuk tempat lain, kira-kira akan berhasil. Jangan sampai istilahnya seperti coba-coba. Kemudian kita harus perhatikan juga kemungkinan komplikasi terjadinya flebitis atau kemerahan. Biasanya sering terjadi, makanya infus itu sebaiknya diganti setelah 72 jam. IV kateternya diganti. Contohnya dipasang di tangan kanan, setelah 72 jam dipasang di tangan kiri. Kebalikannya juga gitu. Untuk mencegah kejadian flebitis maupun infiltrasi. Yang paling penting adalah kita mencegah supaya jangan sampai terjadi komplikasi emboli dari kateter. Ketika kita masukkan cairan atau ketika kita masukkan obat, perhatikan bahwa tidak ada udara yang masuk ke dalam pembuluh darah tersebut atau ke dalam infus tersebut. Karena bagaimanapun juga secara teori, menurut teori 20 cc udara yang masuk, dia bisa menyebabkan emboli dari jantung dan paru. Oleh karena itu, untuk mencegah biasanya kita memakai three-way stopcock. Bentuknya seperti alat silang-silang segitiga, bisa diputar ke kanan, aspirasi. Lanjut.
berikutnya. Slide berikutnya. Nah, ini adalah contoh dari pembuluh darah di kaki. Kaki dulu, Dek. Nah, ini di tangan. Di tangan banyak pembuluh darah yang bisa kita lakukan tusukan atau untuk memasukkan dari intravena kateter. Cuman yang harus kita perhatikan, diutamakan yang bukan dari atas, dari bawah dulu. Kenapa? Karena kalau kita naik, nanti kalau sudah sampai vena cephalika, kita akan kesulitan untuk mencari vena yang lebih besar lagi. Makanya dari bawah, cuman yang harus kita perhatikan, ekstremitas yang harus kita perhatikan ketika dari bawah adalah usahakan tidak ada percabangan pembuluh darah vena yang akan kita lakukan tusukan. Kemudian jangan sampai vena itu berkelok-kelok. Takutnya apa? Ketika vena berkelok-kelok baru kita masukkan IV kateter, baru masuk abuket separuh, dia sudah berkelok lagi. Akibatnya bisa tembus ke otot atau jaringan, sehingga bisa menyebabkan kerusakan dari jaringan. Lanjut. Itu yang di tangan. Ini adalah pilihan beberapa pembuluh darah yang bisa dilakukan. Biasanya kita melakukan terakhir adalah vena cephalika. Kalau bisa sebelumnya di vena, lanjut pembuluh. Gambarnya lanjut. Nah, itu yang kita cari di vena cephalika. Karena apa? Karena lurus. Kita bisa melakukan di vena dorsalis maupun vena metakarpal, cuman di situ berkelok-kelok. Gambarannya ada, yang agak lurus adalah di vena dorsalis, tapi paling bagus adalah di vena cephalika. Kalau di vena basilika di belakangnya, pasien akan kesulitan. Kemudian yang paling penting adalah kita menusuk atau kita memasang infus itu di tempat yang tangannya tidak dominan. Kalau tangannya dia dominan di kanan, ya tolong dipasang di kiri sebisa mungkin. Demikian juga kalau dia left-handed. Demikian juga kalau dia left-handed, berarti pasangnya di kanan. Kenapa? Kalau tangannya dominan, dia gerak-gerak, kemungkinan terjadi flebitis, maupun kemungkinan terjadi infiltrasi, maupun ekstravasasi, kemungkinan besar bisa terjadi hal seperti itu. Lanjut. Lanjut. Ini di kaki juga sama. Tapi sebisa mungkin kita tidak melakukan pemasangan infus intravena di kaki. Kenapa? Karena kita takutnya terjadi DVT, deep vein thrombosis, yang bisa naik ke atas. Apalagi kemungkinan kita untuk terjadinya air embolism juga tinggi di situ. Kaki bergerak-gerak, juga terjadi kemungkinan terjadi flebitis maupun infiltrasi. Kalau bisa, kaki adalah pilihan terakhir. Sebisa mungkin kita pilih di tangan. Yang biasa kita lakukan adalah biasanya dipasang adalah di vena sapena magna yang paling besar. Kalaupun terpaksa, kita pasang di vena femoralis. Tapi di vena femoralis, ketika kita gagal, maka sudah tidak ada aliran yang bisa ke sana. Kita harus ganti di vena kaki sebelahnya. Ketika kita pasang kateter vena sentral, selain di subclavia maupun jugularis, biasanya untuk anak-anak kita pasang di vena femoralis. Cuman ya hati-hati, boleh-boleh aja semua tempat bisa dipasang. Anda bisa pasang di jugularis, Anda bisa pasang di cephalika, Anda bisa pasang di brachialis, kita bisa pasang di femoralis. Yang penting pasti bisa kita tusuk dengan IV kateter dengan baik.
Lanjut. Ini adalah contohnya, alirannya. Pembuluh darahnya, kalau kita tusuk di vena femoralis bisa kena arteri di femoralis. Kalau arteri berdenyut biasanya. Arteri vena nervus, vena arteri nervus berjalan beriringan di daerah situ, di segitiganya, segitiga di femoralisnya. Sehingga ketika kita lihat ada denyutan di, oh ini ada denyutan, pegang terasa, rasakan denyutan di situ, berarti itu adalah arteri femoralis. Sebelahnya, sebelah sisi luar adalah venanya. Kita ambil yang sisinya, jangan di arterinya. Karena kita mau menusuk di vena femoralis. Lanjut. Setelah tadi kita tahu anatominya, sekarang persiapannya. Apa sih yang harus disiapkan? Yang pertama, persiapan alat cairan. Persiapan alat yang jelas adalah IV kateter kita harus siapkan. IV kateter orang bilang Apoket, tapi Apoket itu sebenarnya merek dagang. Yang benar adalah IV kateter intravena. Kita harus pastikan dulu ukuran berapa yang mau kita pasang, dan pastikan bahwa kita mempunyai persediaan. Jadi nanti endotracheal tube jangan cuma bawa satu IV kateter satu ukuran saja. Kalau bisa bawalah sesuai perkiraan. Contohnya kita mau pasang nomor 20, yang satu lebih kecil nomor 22, yang satunya lebih besar lagi nomor 18. Untuk mengantisipasi ketika di tengah-tengah, ketika kita melakukan disinfektan maupun torniket, venanya ternyata besar, ternyata kita bisa tusuk nomor 18 ya, 18. Oh ternyata kecil, susah nyarinya, mungkin nomor 2 ataupun nomor 24 untuk anak-anak. Sekarang anak-anak ada yang nomor 26, warnanya ungu, dan kita juga harus mulai latihan untuk mengetahui warna-warna beserta ukuran dari IV kateter. Kalau biru nomor 22, nomor 24 itu kuning, 26 ungu, 20 itu pink, kemudian 18 hijau, 16 itu warnanya 16 itu abu-abu, nomor 14 orange. Itu yang harus kita ingat-ingat. Jadi dari jauh kita sudah kelihatan, oh nomornya disiapinnya pink, oh nomor 20. Nah, setelah itu kita siapkan juga infuset. Kita bisa menyiapkan infuset maupun transfusi set. Mana yang kita perlukan? Tujuan pemasangan infus. Oh, untuk memasukkan komponen darah ya transfusi set. Oh, kita mau memasukkan cairan untuk resusitasi ya berarti pasang infuset. Infuset ada yang 1 cc-nya 20 tetes per menit, ada yang 1 cc-nya 15 tetes per menit. Kita harus lihat di situ. Di plastiknya itu ada. Selain itu yang paling penting adalah cairannya. Kita mau masang cairan apa? Apakah kristaloid, koloid, atau persiapan untuk komponen darah. Entah itu PRC, whole blood, dan sebagainya. Kristaloid bisa macam-macam, bisa ringer laktat, ringer asetat, maupun NaCl. Koloid pun juga bisa macam-macam. Tergantung dari tujuan kita pemasangan infus. Atau kita mau pemasangan infus pasien-pasien dengan kekurangan energi protein. Oh, kita berarti harus pasang nutrisi. Oh, tergantung kita mau pakai nutrisi yang mana. Itu yang penting. Kemudian juga jangan lupa kita persiapkan alkohol, betadin. Kalau bisa yang betadin yang steril, sekali kita pakai, ingat swabnya dari dalam ke luar. Bentuknya sentrifusal, steril, kemudian harus siap cuci dari IV kateter itu tersendiri. Kemudian ketika kita sudah pasang,
Di IV kateter kita tulis di flashnya itu tanggal pemasangan. Pasang tanggal 3 November jam 10.30 oleh siapalah, katakanlah Haidar. Nah, itu ada. Kemudian tanda tangan atau paraf di situ. Itu persiapan alat dan cairan. Kemudian disinfeksi, jangan lupa alkohol dan betadin. Setelah itu kita insersi kateter. Besok saya carikan gambar atau video tentang insersi kateter yang bagus. Nanti salah satu dari mahasiswa yang tadi WA saya bisa saya kirimkan video. Cara insersi kateter 30 derajat sampai 45 derajat. Setelah masuk kita tegak dari 30 sampai 45 derajat. Setelah kita tusuk, maka kita akan luruskan, masukkan ke dalam. Pastikan bahwa kateter itu masuk. Ditandai dengan adanya darah yang keluar di ujung dari kateter atau kateter tip. Setelah itu, sambungkan dengan cairan yang sudah tersambung dengan infus set atau transfusi set. Kemudian dilakukan fiksasi. Tapi sebelum kita insersi kateter, sebelum kita lakukan disinfektan, jangan lupa dipasang tourniquet kalau perlu. Karena apa? Tidak semua pasien kita dengan mudahnya bisa dipasang infus. Kadang-kadang venanya tidak kelihatan. Apalagi yang lembut-lembut anak-anak kecil itu kadang perlu bantuan dari teman yang lain. Tidak bisa masang satu orang. Yang satu untuk membantu untuk memegang selain dipasang tourniquet. Supaya tidak lari-lari tangannya anaknya dan terfiksasi. Tuh. Kemudian fiksasi. Setelah itu selesai, jangan lupa handphone dilepas, peralatan dirapikan kembali. Setelah itu inform konsen ulang bahwa sudah dilakukan pemasangan IV kateter dengan tuh tahapan-tahapannya. Kemudian integrasi biasanya ada mau dipasang apa, tulis RL 20 tetes per menit jam sekian. Berarti kalau 20 tetes per menit akan habis dalam waktu 8 jam 20 menit. Kira-kira habis jam, kalau jam 10 ya berarti habisnya jam 18.20. Kalau jam 18.20 belum habis, berarti kesalahan kita untuk dalam melakukan penilaian tetesan infusnya. Nanti akan dipelajari di terapi cair. Lanjut. Ini contohnya tourniquet, sebaiknya tourniquet yang baik. Ada tourniquet, kalau ini kita terpaksa pasang dengan kateter urin. Karena yang namanya juga unit gawat darurat, harusnya tourniquet, cuman pasiennya banyak, sehingga kita masangnya dalam satu waktu bebarengan. Akhirnya cukuplah dengan kateter urin bisa dipasang sebagai pengganti tourniquet. Kelihatan dari venanya. Kita pengen menunjukkan ini salahnya di mana, bahwa pasien dengan pembuluh darah yang besar itu kelihatan venanya kalau kita amati, kalau kamu amati kamu zoom ya, tapi dia pakai IV kateter yang nomor 24 untuk bayi. Untuk anak-anak. Ini tahun kemarin mengingatkan saya ketika ngajar bahwa ada petinggi dari Dewan Perwakilan Rakyat yang pura-pura ketabrak atau apa, dia pasang infus pakai kateter nomor 24. Itu dia. Sebenarnya sih bukan indir, tapi salah bahwa kegunaan pemasangan infus disalahgunakan pada beliaunya. Nah ini supaya tidak terjadi bahwa kalau pasiennya besar, pembuluh darahnya jelas, mau ia pakai IV kateter yang sesuai dengan tujuan pemasangan infus. Kalau pasien ini tujuannya kita mau terapi cairan, mau rehidrasi karena pasien ini diare. Sehingga butuh infus yang besar. Oke,
Kemudian yang di sebelah kanannya nomor 18 hijau. Setelah masuk, kita tarik sedikit, di kateter tipnya di sini sudah ada darah. Oh, berarti ini sudah masuk, kemudian darah mulai keluar. Jangan lupa sisa intrakateter intravenanya yang masih sekitar 1 sentian itu kita dorong masuk ke dalam. Ini bisa menyebabkan locus minoris resisten di sini yang akan menyebabkan infeksi dan flebitis itu biasanya di sini. Tempat tusukannya, puncture-nya. Makanya harus perhatikan tusukannya dengan baik, arahnya dengan benar. Setelah itu baru dilakukan, sudah masuk, darah sudah keluar, kemudian IV kateternya kita siapkan, IV lainnya beserta dengan cairannya, karena kateternya sudah masuk. Kemudian kita fiksasi. Di sebelahnya adalah kita siapkan kapas. Kebiasaan kami supaya bersih, ya masangnya bersih, di bawah ketika kita tusuk mau kita cabut, selain diklem di ujung dari kateter intravenanya, juga di bawahnya dikasih kapas isi alkohol, kapas isi betadin. Jadi darahnya akan netes di kapas isi betadin sebelum dimasukkan ke infuset. Jadi menghindari terjadinya air embolism, emboli udara. Darahnya harus netes dulu, dari cairan juga harus sudah keluar, lancar, baru dimasukkan. Itu. Lanjut. Ini macam-macam dari IV kateter, seperti yang tadi saya bilang, 20. Dengan diameter dan kepanjangannya yang berbeda-beda. Dan di situ kalau nanti kita praktikum, Anda bisa perhatikan di etiket dari IV kateternya, kalau nomor 20 sekian cc per menit, titik-titik mililiter per menit. Jadi dia akan mampu mengalirkan berapa mililiter dalam 1 menit. Ada. Kalau warna orange yang besar, nomor 16 atau 14, dia akan mengalirkan mungkin sekitar 120 atau 80 cc dalam 1 menit. Berarti harapannya dalam kurang dari 5 menit atau maksimal 10 menit, 1 flabot cairan kristaloid itu akan habis. Nah, itu nanti akan Kepencet. Kok hilang suara? Pak Erwin ke mute apa keluar? Kayaknya Pak Erwin keluar kepental. sudah dengar belum? Ya. Ya, lanjut. Lanjut. Ini gambar. Sudah habis dokter untuk intravenal lain. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya, ada yang mau menambah masukan, silakan.
Izin bertanya, dokter. Ya, perkenalkan saya Dania, NIM 160, izin bertanya. Tadi saya masih kurang jelas, dokter, untuk bagian yang diberikan kapas betadin saat pemasangan itu bagaimana gitu. Terima kasih. Ya, ini tolong di gambarnya sebelumnya. Nah, ketika kamu sudah pasang, sebelahnya sudah ada kasabetadin. Itu kasabetadin kita tempatkan di bawahnya IV kateternya. Kenapa? Ketika kita sudah masukkan IV kateter mentok, ya sudah masuk, kemudian darah akan keluar. Kalau darah sudah keluar di chambernya situ, maka dia akan netes. Pastikan dulu darahnya sampai sedikit netes, supaya untuk menghindari terjadinya emboli udara. Kalau darahnya belum netes atau masih separuh, maka kemungkinan terjadi emboli udara pasti ada. Karena kita masukkan ada space antara infuset dengan IV kateter, space udara. Begitu infuset kita hidupkan, maka udara akan masuk. Sehingga supaya pasien itu tidak kotor, kena tetesan darah dan sebagainya, di situ di bawahnya dikasih tataan istilahnya kasat dikasih dengan betadin. Itu tujuannya. Ada lagi? Silakan kalau ada yang mau tanya. Komisi dokter, Ya? saya David, dan juga izin bertanya dokter. Kalau misalkan kita dalam mau memasang IV kateter begitu, namun kalau venanya itu sudah kita torniket dan seterusnya itu masih belum terlihat begitu, venanya bagaimana dok? Gimana? Kalau misalkan Halo? kita sudah menggunakan torniket begitu dok, namun venanya masih belum terlihat karena belum terbendung begitu mungkin dok. Untuk venanya itu bagaimana ya dok? Kalau mungkin Torniket itu masangnya harusnya 5 sampai 10 cm di atas vena yang mau kita lakukan tusukan. Jangan jauh-jauh turniketnya. Kalau kamu mau pasang di vena cephalika, jangan kamu pasang turniketnya di lengan. Nggak bakal bisa. Tujuan turniket dia untuk membendung pembuluh darah supaya darahnya ngumpul di daerah bawah dari turnik. Biasanya turniket itu sekitar 5 sampai 10 cm. Tujuannya untuk itu. Kalau terlalu jauh ya susah.
Kemudian sebelumnya ya pasien biasanya kita tangannya gerak-gerakkan dulu. Tujuannya untuk apa? Untuk kalau tangan bergerak biasanya pembuluh darahnya akan mengalir sehingga akan kelihatan. Itu salah satu tujuannya. Tapi jangan dipukul-pukul di pembuluh darahnya. Kebiasaan dari kita itu kan nggak kelihatan, dipukul-pukul pembuluh darahnya, itu salah. Nggak boleh. Bisa dituntut. Yang pertama. Yang kedua, ketika kamu sudah disinfektan, kamu pukul-pukul lagi, berarti dia tidak steril. Berarti kamu harus lakukan disinfektan ulang. Tuh. Apalagi? Izin bertanya lagi, dokter. Kalau misalkan dalam kondisi tertentu mungkin kalau pasiennya itu terlalu gemuk seperti itu, dok, atau mungkin kalau tekanan darahnya terlalu rendah sampai venanya tidak terlihat, begitu itu bagaimana? Kalau pasiennya terlalu gemuk, tetap biasanya kelihatan nih. Makanya biasanya digerak-gerakkan dulu tangannya supaya pembuluh darahnya itu ngalir. Kecuali pada pasien-pasien dengan shock loh ya. Pasien dengan shock perdarahan yang perdarahannya sudah lebih dari 25 atau yang bilang 30% dari estimate blood volume, maka biasanya darah akan mengalirnya ke jantung. Sehingga kita harus cari venanya yang lebih besar. Jangan disepalika, vena basilika. Kalau kamu masih bisa kamu dengar denyutan di arteri femoralis, berarti pembuluh darahnya sistoliknya masih sekitar 60-70-an. Sebelah dari arteri femoralis itu adalah vena femoralis. Atau kamu dengarkan di denyutan di lengan. Seperti kamu ketika melakukan resusitasi pada anak, RJP pada anak kan kita mendengarkannya di lengan. Nah, di lengan itu masih terdengar, maka pembuluh sistoliknya sekitar 80 sampai 90. Bukan ya, sekitar 80 sampai 90-an. Itu di situ bisa. Tapi memang semua ini di kedokteran prinsipnya adalah belajar dengan melakukan. Kamu hanya secara teori tidak pernah belajar melakukan, susah. Karena learning by doing. Besok kesempatan kamu praktikum, kesempatan KKD, pergunakan dengan baik. Ya kalau di KKD sih manekinnya jelas lah. Tapi bisa kamu coba di temenmu, tapi jangan kamu tusuk. Kamu lakukan torniket, kamu pasang torniket, kamu bendung di situ. Oh ini daerah kemungkinan yang bisa saya tusuk. Tapi jangan kamu tusuk loh, Dik. Kasihan temenmu. Kecuali dia mengizinkan. Beda lagi. Kalau pacarnya dipaksa mungkin. Kalau enggak mau kita putus ya, terpaksa dia. Ya, tahu, tapi kan enggak boleh memakai memaksaan seperti itu. Apalagi pasang infus boleh juga vena jugularis. Ketika pasien itu shock, posisi trend block biasanya ke arah jantung maupun ke arah kepala, ke arah otak yang dioksigenasi kan jantung, paru, otak yang oksigen di Permisi dokter, izin bertanya. Halo dokter, apakah suara saya terdengar?
Apakah bisa dengar? Sudah terdengar, dokter. Ya. Maaf, dokter, saya izin bertanya. Ya. Ya, dokter, saya Namira ingin menanyakan untuk pada pasien yang terdapat kelainan ITP, jadi ketika diberikan avokat itu kan nanti timbul purpura. Nah, itu apa masih boleh dipasang IV catheter atau dilakukan tindakan lain ya, dok? Terima Pada kasih. pasien apa, Dek? Pada pasien yang kelainan ketika dipasang turniket itu timbul purpuranya begitu, dok. Oh, itu flebitis dia, mungkin alergi dia. Kalau alergi pindah tempat lain. Pindah tempat lain, kamu taman harus ke proksimal arahnya, tidak bisa ke distal, tidak bisa ke bawah, harus ke atasnya. Makanya ketika mau pasang infus, pasang IV kateter, pilihlah yang distal dulu baru ke proksimal. Karena kalau kamu sudah di proksimal, sudah tidak bisa ke distal karena di situ nanti akan bocor kapilernya. Tuh. Berarti kalau jadi saya izin mengonfirmasi lagi. Jadi kalau pasien yang timbul flebitis gitu di tempat lain kemungkinan masih normal ya, dok. Jadi bisa dipindah tempat. Timbulnya flebitis itu kemerahan biasanya bisa karena alergi. Yang kedua bisa karena banyak suntikan. Kamu tusuk berkali-kali. Karena makanya kita lihat di tempat lain bagaimana. Kalau dia flebitis lagi, berarti kemungkinan alergi dengan IV kateternya. Karena IV kateter itu kan ada plastiknya itu. Yang masuk itu kan plastiknya. Kalau jarumnya, introdusernya masuk, begitu masuk, introdusernya kan ditarik. Yang dimasukkan ke dalam itu kan plastiknya. Plastik aboketnya itu loh, kalau kamu lihat. Kalau aboket kamu buka, ada besinya sama ada plastiknya. Yang ke dalam itu plastiknya. Ya, beberapa pasien memang kadang-kadang alergi dengan plastik seperti itu. Ganti IV kateternya bukan yang seperti ini, tapi pakai kateter vena sentral. Kateter vena sentral itu bahannya lebih tidak alergi dibandingkan dengan kateter seperti ini, karena harganya juga beda. Apalagi mau tanya? Terima kasih, dokter. Ada lagi? Ayo, ada lagi yang mau ditanyakan? Dokter, izin bertanya. Iya. Apakah suara saya terdengar? Iya. Izin bertanya, dokter. Saya Najla, NIM 050, ingin bertanya. Tadi kan disebutkan kalau setelah 72 jam kan harus diganti. Kalau setelah 72 jam kedua itu, apakah boleh kembali ke vena yang pertama atau harus ganti vena yang lain, dokter? Terima kasih. 72 jam itu dari sebelah kanan dipindah ke sebelah kiri. Tujuannya untuk mengistirahatkan yang pertama, yang kedua juga untuk mengurangi kejadian flebitis lagi. Setelah 72 jam berikutnya, kalau perlu dia pasang lagi, bisa di tempat contohnya yang pertama awal kanan, kemudian dipindah ke kiri, ke kanan lagi. Cuman bukan di tempat yang sama. Naik lagi. Kalau lebih proksimal. Karena kalau kamu pasang di tempat yang sama bisa bocor. Baik, terima kasih, dokter. Ya. Apalagi? Yuk, silahkan. Kalau mau ada yang tanya.
Permisi dokter, Ya. saya David Amadeus, NIM 093, izin bertanya lagi dokter. Hmm. Berarti ini kalau yang kateter yang seperti yang ditunjukkan di sini, itu bagaimana untuk mengatesnya gitu? Maksudnya, kalau yang dari yang pernah saya lihat, kalau dengan kateter yang bentuknya wing, itu kan plester di sayapnya di sebelah kiri dan kanannya seperti itu, Dok. Nah, Ya. kalau untuk yang seperti ini itu bagaimana ya? Kalau kateter yang sebelah seperti ini, di plesternya bentuk kupu-kupu, Dek. Anda bisa melester bentuk kupu-kupu maupun bentuk huruf U. Besok tak kasih filenya, saya diingetin ya supaya mau saya kirimkan gambar pemasangannya sama bentuk cara melesternya. Ada kamu bisa masang plester dengan bentuk huruf U ataupun dengan plester dengan cara fiksasi dengan kupu-kupu. Besok saya carikan ya. Ada lagi? Permisi dokter, izin bertanya. Ya, silakan. Kalau pada pasien hemofili itu boleh di IV line atau tidak ya? Ya boleh aja. Hemofili kan ada hemofili A, hemofili B. Oh, tergantung. Yang mana? Semua prinsipnya boleh, Dek. Cuman kita harus tahu komplikasi dan risikonya. Sehingga bisa melakukan pencegahan. Oke, makasih dok. Kalau pasien hemofili tidak bisa dipasang IV line, maka dia bagaimana caranya untuk masukkan komponen darahnya? Kan susah nanti kan. Dan dia transfusi kadang-kadang. Tuh, cuman caranya yang berbeda. Baik dok, terima kasih. Ya, kalau ada yang mau tanya lagi, silakan. Kalau nanti agak siangan, sorean bisa deh yang terapi cairan itu. Jadwalnya setelah saya apa sih? Setelah ini tidak ada kuliah, dokter, khusus untuk kuliah pengantar saja. Berarti sore atau malam bisa ya? Bisa, dokter. Nanti mungkin saya konfirmasi lagi untuk jadwalnya pukul berapa. Saya banyak operasi masih ya. Baik, dokter. Nanti. Ya apa? Mau tanya apa lagi? Ya kalau sudah ya kita cukupkan sampai sekian. Kalau sudah ada pertanyaan, kalau masih ada ya silakan bertanya. Mana masih ada yang mau tanya? Kalau tidak ada, saya kira cukup ya. Baik, dokter. Kira cukup.
Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. 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 Terima kasih dokter.